Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari ketiga hal ini, saudara, Shalom saudara, saya Andi Siswanto, selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Saudara, saya teringat akan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa di sana ada satu pengabulan doa, bagaimana doa itu dikatakan seperti ini. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari ketiga hal ini, saudara, kita dapat memberikan suatu perenungan bahwa doa itu ternyata tidak cukup hanya kita berdiskusi, berdialog dengan Tuhan. Tapi doa itu adalah merupakan satu kerja yang dimana di dalamnya kita harus ada usaha. Maka tepatlah apa yang dikatakan bekerja sambil berdoa. Saya setuju. Dengan kita berdoa lalu kita bekerja, itu menunjukkan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan sudah sepantasnya kita melakukan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita ini adalah sebagai ciptaan Tuhan yang di dalamnya kita diberi akal budi, yang diberi perasaan, diberi suatu tindakan-tindakan. Satu kali saya pernah mengalami yang namanya sakit. Dan ketika saya sakit, saat itu ada terbetik pikiran yang cukup mengganggu saya. Karena saat itu saya masih boleh dikata mengalami satu penyakit yang telinga saya itu disebabkan karena saya mengkorek-korek telinga ini dengan ujung daripada kuku. Akhirnya tanpa sadar saking enaknya dikorek itu, bahkan kuku ini dikatakan juga banyak menyimpan kuman. Dan akhirnya lama-lama menimbulkan satu bau yang kurang sedap. Nah, di situ akhirnya menimbulkan cairan-cairan yang cukup mengganggu sekali kenyamanan daripada penciuman hidung saya. Karena baunya tidak sedap. Nah, dari akibat ini, satu kali saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jikalau engkau berdoa, jikalau engkau meminta, kau akan menerima. Jikalau engkau mengetuk pintu, pintu dibukakan. Dan jikalau engkau mencari, kau pasti mendapatkan. Berangkat dari itu, saya percayakan iman ini bahwa Tuhan pasti mendengar apa yang saya sedang alami, yaitu penyakit di telinga saya. Dan akhirnya satu malam sebelum tidur saya berdoa secara khusus tentang penyakit saya ini. Dan di situ saya berdoa seperti ini. Saya katakan, Tuhan, tolonglah saya. Saya tahu penyakit saya ini cukup mengganggu buat saya maupun orang-orang di sekitar saya karena baunya yang tidak nyaman. Dan cairan yang keluar dari telinga ini cukup mengganggu. Saya berdoa malam itu, saya katakan dengan satu keyakinan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Nah, dengan saya akhiri kata amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya tutup, lalu saya tidur malam. Saya tahu apa yang terjadi ketika dalam istirahat tidur malam saya itu. Ini bukan suatu mimpi, tapi ini suatu kenyataan. Hasil yang saya doakan itu ada satu tindakan
yang saya sangat rasakan. Dan ketika saya tidur, itu ada tangan yang menjamah telinga saya. Lalu sedang seperti kesannya ya saudara. Kesannya itu seperti orang yang sedang lagi mengoperasi telinga ini. Dengan dia jamah bagian dalamnya. Dan saat itulah saya merasakan ada sesuatu tangan yang halus yang sedang menyembuhkan penyakit telinga saya yang dalam bahasa sehari-hari itu saya kenal dengan istilah bau yang tidak sedap atau conge ini. Nah, saya rasakan malam itu saudara. Dan begitu saya sadari, tapi saya berdiam. Dan esok paginya ketika saya bangun dari tidur, maka saya mengalami suatu kesembuhan total. Jadi saat itu juga penyakit telinga saya yang bau kurang sedap ini saya tidak alami lagi. Dan saya mengalami satu jamahan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Dan saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau sampai firman Allah mengatakan mintalah maka kamu akan menerima, itu benar. Tapi ada satu hal yang gak terputus di situ saja. Cari. Kalau kita sudah meminta tanpa kita mencari siapa yang menjadi sumber daripada kehidupan ini yang bisa menyembuhkan, itu hanya Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau sekiranya saya pergi ke salah satu, bukan saya tidak menyarankan untuk kita pergi ke dokter, itu akan membuang biaya yang cukup tidak sedikit. Bahkan obat-obat yang saya akan pasti gunakan. Tapi di sini saya sedang mengarahkan bagaimana kesaksian ini adalah satu tindakan iman saya kepada Kristus. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Karena saya punya Allah yang hidup, saya punya Tuhan yang mengerti. Dan itu sebabnya saya pakai apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Dan disitulah saya mengetuk pintu hati Tuhan. Dan akhirnya saya mendapatkan apa yang saya cari itu. Dan saya peroleh juga apa yang saya rindukan, kesembuhan itu terjadi. Nah, itulah yang membawa suatu keadaan sampai hari ini. Saya benar-benar tidak mengalami kembali yang namanya sakit yang kurang sedap untuk proses penciuman daripada hidung ini. Nah, saya berharap bagi saudara yang menonton tentang program sekolah kehidupan ini, Tuhan tidak memilah atau memilih dalam menyembuhkan anak-anaknya. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, maka ada satu perkara Tuhan akan bertindak dan melakukan buat kita. Sejauh itulah yang perlu kita tekankan, yaitu tentang bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan, yaitu Kristus Yesus yang membawa suatu perubahan. Sampai hari ini, mujizatnya terus terjadi pada orang-orang yang berharap dan yang menantikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Untuk itu, saya percaya saudara dukung program kami ini ya, supaya kami memiliki satu tetap semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.